Selamat berjumpa kembali para romo, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Maria dimanapun Anda berada. Hari ini Marian Center Indonesia melalui streaming online di saluran YouTube MCI Channel kembali mengajak Anda sekalian untuk kembali mengenang penampakan Bunda Maria di Fatima dalam kegiatan Sarasehan Maria Fatima di bulan Agustus 2020. Adapun rangkaian Sarasehan Maria selama kurang lebih 1,5 jam ke depan ini akan diawali dengan doa rosario, lalu dilanjutkan dengan pengajaran tematis Maria dengan tema Maria Tetap Perawan, dan akan ditutup dengan perayaan Ekaristi bersama Romo Wilfried Valiance Projo. Selamat mengikuti. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa
Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa terang yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa terang yang kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan angkatkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa terang yang ketiga. Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa terang yang keempat, Yesus menampakkan kemuliaan-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa terang yang kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesusku yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kita tutup doa rosario kita dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kembali lagi bersama saya, Romo Wilfried Valian CPR dari Marian Center Indonesia. Tema pembahasan kita hari ini adalah tentang dogma Maria tetap perawan. Ada beberapa pertanyaan penting di sekitar dogma ini. Benarkah Bunda Maria tetap perawan? Apakah Bunda Maria tidak memiliki hubungan intim dengan suaminya Santo Yosef? Apakah Maria hanya memiliki anak bernama Yesus? Atau ada lagi anak-anak kandungnya yang lain? Semua ini akan kita bahas dalam tema ini. Wacana seputar keperawanan Maria mulai dihidupkan pada abad kedua. Dan dogma Maria tetap perawan atau Maria perawan abadi atau Perpetual Virginity of Mary itu diumumkan pada Konsili Konstantinopel kedua tahun 553. Bagaimana bunyi dogma? Saya ingin menyampaikannya pelan-pelan dan mari kita perhatikan untuk memahami. Maria yang tetap perawan dan tak bernoda yang terberkati, mengandung tanpa benih manusia oleh Roh Kudus dan tanpa kehilangan keutuhan, melahirkan dia dan sesudahnya tetap perawan.
Seperti Kristus yang bangkit dengan tubuhnya dapat menembus pintu-pintu rumah yang terkunci. Demikian juga pada saat kelahirannya, ia lahir dengan tidak merusak keperawanan ibunya, yaitu Bunda Maria. Ini rumusan dogma. Mari kita perhatikan beberapa hal penting dari rumusan ini yang memperlihatkan keperawanan Maria sebelum melahirkan Yesus, keperawanan Maria pada saat melahirkan Yesus, dan keperawanan Maria sesudah melahirkan Yesus. Pertama, mengandung tanpa benih manusia. Virginity ante partum. Keperawanan sebelum melahirkan. Kedua, yang kita dengar dari rumusan tadi, tanpa kehilangan keutuhan, melahirkan dia. Virginity in partu, keperawanan pada saat melahirkan. Dan yang ketiga, dijaga agar bebas dari setiap noda dosa. Ini berkenaan dengan virginity postpartum, keperawanan sesudah melahirkan. Nah, sesudah dogma ini diterbitkan, ada kontroversi, ada perdebatan luar biasa sebagai reaksi terhadap dogma ini. Pertanyaan kita, mengapa terjadi reaksi yang begitu besar? Selain karena tidak masuk akal secara biologis dan medis, dogma ini juga diserang karena dianggap tidak memiliki bukti-bukti kitab suci yang meyakinkan. Nah, bagaimana sikap Gereja Katolik menghadapi perdebatan ini? Kita perlu tahu bahwa Gereja Katolik amat menyadari bahwa iman akan Maria yang tetap perawan telah menghadapi perlawanan gencar, menghadapi ejekan dan salah pengertian dari orang-orang yang tidak beriman. Karena itu, anjuran gereja adalah dogma Maria tetap perawan hanya dapat ditangkap secara iman dengan melihat secara utuh kaitan misteri-misteri satu sama lain. Sekali lagi, dogma ini hanya bisa ditangkap secara iman dengan melihat secara utuh kaitan antara misteri-misteri dalam kitab suci satu sama lain. Nah, mari kita lihat penjelasan tentang status keperawanan Maria. Pertama, virginity ante partum. Keperawanan Maria sebelum melahirkan Yesus. Berabad-abad sebelum Maria dipilih menjadi Bunda Yesus, para nabi sudah meramalkan keajaiban yang akan dia alami. Dalam Yesaya bab 7 ayat 14 kita dengar, sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya akan disebut Emmanuel. Nah, ada dua kata yang digunakan secara berganti-ganti dengan kata perawan, yaitu gadis dan anak darah. Dalam teks-teks paralel, itu dua kata yang digunakan sebagai terjemahan pengganti dari kata perawan. Misteri yang lebih meyakinkan dari keperawanan Maria sebelum melahirkan Yesus adalah pembelaan Maria sendiri atas keperawanannya. Bagaimana kita membuktikan itu? Dalam Lukas bab 1 ayat 34, ketika malaikat Gabriel datang dan berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagaimana reaksi Maria ketika itu? Kita tahu Maria dengan panik, Maria dengan takut melakukan pembelaan terhadap keperawanannya. Dia bilang, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Secara psikologis, kesimpulannya sangat jelas. Maria tidak melakukan hubungan intim apapun dengan siapapun. Bagaimana mungkin dia mengandung dan melahirkan? Benar bahwa ketika mendapat kabar malaikat, Maria adalah tunangan Yusuf. Tapi ledakan kepanikannya meyakinkan siapapun bahwa Maria adalah seorang gadis perawan. Ini penjelasan kita tentang virginity ante partum.
Sekarang kita lihat status virginity in partum. Keperawanan Maria pada saat melahirkan Yesus. Penjelasan tentang keperawanan Maria pada saat melahirkan Yesus memang sangat menantang. Mengapa? Karena bagaimana mungkin seorang perempuan dapat melahirkan jika dia tidak mengalami kerusakan pada selaput keperawanan. Tetapi sejak abad kedua, saudara-saudari, sudah berkembang refleksi yang intinya mengatakan bahwa apabila Yesus dikandung secara ajaib oleh Maria, apabila Maria mengandung Yesus dengan cara yang luar biasa, ia juga dimuliakan dengan keperawanan dengan cara yang luar biasa juga. Mari kita lacak dasar biblis dari penjelasan ini. Pertama, kita tahu bahwa sejak Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, salah satu penderitaan yang diwariskan sebagai akibat dari dosa asal adalah sakit bersalin. Kita temukan itu dalam Kejadian bab 3 ayat 16. Sungguh, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Tapi kita tahu bahwa magisterium melalui dogma Maria dikandung tanpa noda menyatakan bahwa Maria merupakan satu-satunya perempuan yang bebas dari noda dosa asal. Nah, kalau penderitaan sakit bersalin adalah hukuman atas orang yang mengalami dosa asal, Maria jelas bebas dari sakit bersalin. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Maria tidak mengalami sakit bersalin itu terkonfirmasi dalam Yesaya bab 66 ayat 7. Dengar bunyi kegemparan. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Dan sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Bayangkan kata-kata ini disebut dalam Yesaya, artinya dalam perjanjian lama, sudah berabad-abad lalu. Dan kebenarannya itu baru dinyatakan ketika Maria melahirkan Yesus. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana memastikan bahwa Maria tidak mengalami sakit bersalin. Ini pertanyaan sangat penting dan kita menemukan jawaban yang tersedia dalam Lukas bab 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Kita dengarkan sekali lagi. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Saudara-saudari, kita tahu bahwa pada detik-detik ketika Yesus lahir, tidak ada dokter, tidak ada perawat, atau tidak ada dukun bersalin yang membantu persalinan Maria. Maria sendiri melahirkan anaknya. Maria membungkus anaknya dengan lampin, lalu membaringkannya dalam palungan. Sangat jelas, ini tidak bisa dilakukan oleh perempuan yang mengalami sakit bersalin. Saya kira kita tahu situasi perempuan yang mengalami sakit bersalin. Sulit sekali untuk melakukan semuanya itu secara sendirian. Tapi Maria melakukan semua itu dengan sangat baik. Jadi ini satu bukti bahwa Allah secara ajaib memberi perempuan ini tidak mengalami sakit bersalin. Nah, peristiwa persalinan yang ajaib ini membenarkan dan memperkuat kepercayaan bahwa Maria juga dikarunia Allah keajaiban dengan tidak ada tanda kerusakan fisik atas keperawanannya. Inilah dasar yang kemudian membuat magisterium menegaskan dalam dokumen Lumen Gentium bab pasal 57 dan 59. Kelahiran Yesus tidak menghilangkan keperawanan Maria, melainkan justru menyucikan. Dan ini kita lihat bagaimana rahmat yang diterima oleh Maria karena dia mengandung dan melahirkan Yesus Kristus Putra Allah. Yang ketiga kita akan melihat status keperawanan virginity postpartum
keperawanan Maria sesudah melahirkan Yesus. Ini status yang paling kontroversial. Saya katakan paling kontroversial karena paling diperdebatkan. Baik oleh kaum fundamentalis Katolik sendiri, juga saudara-saudara kita para Protestan yang hanya mau memahami kitab suci dari apa yang tertulis. Jadi keperawanan Maria sebelum dan pada saat melahirkan Yesus mungkin diterima, tetapi ini yang paling diperdebatkan karena kelompok ini mendebat terminologi biblis yang membingungkan dengan memakai argumentasi logik atas fakta-fakta kitab suci. Mari kita melihat penjelasannya. Pertama, kaum fundamentalis mendebat kata sampai yang tertulis dalam Matius bab 1 ayat 25. Di sana tertulis, tetapi Yosef tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Tetapi Yosef tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Nah, logika yang coba dibangun di sini adalah bahwa arti kata sampai merujuk kepada tenggang waktu tertentu yang sudah ditentukan. Artinya, apabila tenggang waktu tertentu itu sudah berakhir, maka hal-hal yang tertunda sebelumnya sudah bisa dilakukan atau segera dilakukan. Nah, seperti apa pemberian gereja Katolik terhadap debat ini? Menurut magisterium, kelompok ini tidak akurat dalam menempatkan konteks kata-kata, tetapi Yosef tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Bagaimana menjelaskan? Nah, ayat ini sesungguhnya memperlihatkan struktur bahasa kitab suci untuk menegaskan bahwa Maria tidak berhubungan dengan Yosef sampai Yesus lahir. Dan hal itu dimaksudkan untuk mengatakan bahwa perkandungan Yesus bukan terjadi dari hubungan Maria dengan Yosef, tetapi dari Roh Kudus, sebagaimana berita malaikat Gabriel. Oleh karena itu, mengartikan kata sampai untuk membenarkan bahwa sesudah kelahiran Yesus, Maria memulai hubungan intim dengan Yosef, jelas merupakan argumentasi yang salah konteks. Nah, ini kita mempertanggungjawabkan debat tentang kata sampai. Ada debat lain tentang saudara-saudara Yesus. Nah, di banyak tempat dalam kitab suci itu disebutkan saudara-saudara Yesus. Bahwa Yesus adalah anak sulung Maria dan ada juga saudara-saudara Yesus. Nah, menurut para pendebat, jika data ini dapat dibuktikan, artinya jika Yesus benar-benar memiliki saudara kandung yang lain, dogma Maria tetap perawan harus ditolak. Karena apabila Yesus masih memiliki saudara-saudara kandung yang lain, berarti sesudah melahirkan Yesus, Maria memiliki hubungan intim dengan Yosef. Bagaimana menghadapi debat kedua ini? Pertama kita lihat bias budaya atau cultural bias. Nah, terjemahan kitab suci Yunani ke dalam bahasa Yahudi, ke dalam terjemahan kitab suci Yunani amat diwarnai oleh bias kultur Yahudi. Dalam kultur Yahudi sebagaimana juga kultur kita orang Indonesia, itu kata saudara tidak selalu berarti saudara kandung. Sepupu, ponaan-ponaan juga selalu kita sebut sebagai saudara. Nah, tentang ini Santo Hieronymus punya kesaksian yang akurat. Terutama tentang Yakobus yang disebut-sebut sebagai saudara Yesus, terutama dalam Galatia bab 1 ayat 19. Dalam banyak perdebatan biblis, Yakobus ini disebut sebagai saudara kandung Yesus. Tetapi faktanya, Yakobus yang dimaksud di sana sesungguhnya adalah Yakobus putra Maria, saudari Santa Maria. Artinya, ada saudari Santa Maria yang juga bernama Maria. Dan Maria ini adalah
istri Alfeus atau istri Kleopas. Sehingga Yakobus yang disebut saudara Yesus ini sesungguhnya adalah Yakobus anak Alfeus. Jadi jelas Yakobus yang dimaksudkan itu bukan saudara kandung Yesus. Nah, klarifikasi paling meyakinkan datang dari Santo Yohanes Chrysostomus. Bagaimana Yohanes Chrysostomus mengemukakan klarifikasinya? Dia memakai kata-kata Yesus sendiri dari atas salib. Dalam Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Kita tahu bahwa ketika Yesus berdiri di atas salib menjelang detik-detik kematian, berdiri juga di hadapannya ibunya dan muridnya yang dicintai yaitu Yohanes. Lalu Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid-muridnya, "Inilah ibu." Dan murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Itu penjelasan lain dari Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Nah, kalau kita mencermati pernyataan Yesus dari atas salib, kita bisa memastikan bahwa setelah kematian Yesus, tidak ada lagi anak kandung Maria yang harus merawat dan mengurus dia. Jika ada anak kandung Maria, atau jika ada saudara-saudara kandung Yesus, sangat tidak masuk akal Yesus menyerahkan tugas perawatan kepada ibunya, bukan kepada anak kandung ibunya sendiri. Atau bukan kepada saudara-saudara kandung Yesus sendiri. Ini argumentasi kita untuk menghadapi debat tentang saudara-saudara Yesus. Nah, Yohanes Paulus II, ya, Sri Paus yang sudah menjadi santo, melihat kata-kata Yesus dari atas salib dan mengatakan bahwa kata-kata "Ibu, inilah anakmu" tidak saja merupakan upaya Yesus untuk mempercayakan Maria kepada Yohanes, tetapi juga mempercayakan Yohanes kepada Maria demi mengisi kekosongan kehadirannya sebagai putra tunggal ibunya. Saudara-saudara terkasih, apakah hanya Gereja Katolik saja yang memiliki pemahaman dan pengakuan tentang keperawanan Maria sebelum melahirkan Yesus, pada saat melahirkan Yesus, dan sesudah melahirkan Yesus? Mari kita cek data historis. Pada abad keempat, ketika dogma Maria tetap perawan ini terbit, dogma ini ternyata didukung secara luas oleh tokoh-tokoh reformis, juga oleh gereja-gereja ekumenis. Kita lihat yang pertama, reformis Protestan. Martin Luther menyebut Maria sebagai ever virgin. Maria tetap perawan. Bahkan dalam tulisan-tulisan kita ketahui bahwa keperawanan abadi Maria merupakan keyakinan Luther sepanjang hidupnya. Ini sangat meyakinkan sikap reformis Protestan Martin Luther terhadap keperawanan Maria. Ada tokoh lain, yaitu tokoh reformis Swiss, Ulrich Zwingli. Dia bilang, "Saya sangat percaya bahwa Maria selamanya tetap perawan. Perawan yang utuh, perawan yang murni." Itu Zwingli. Ada juga tokoh Anglikan, pendiri gereja Anglikan, yaitu Hugh Latimer dan Thomas Cranmer. Kedua tokoh penting ini menerima Maria sebagai yang selalu perawan. Nah, ada lagi satu tokoh bernama John Wesley, pendiri gereja Metodis. Dia menegaskan pandangannya bahwa Maria tetap perawan, baik sebelum melahirkan Yesus, pada saat melahirkan Yesus, dan sesudah melahirkan Yesus. Inilah pandangan tokoh-tokoh reformis Protestan yang menyampaikan keyakinan mereka akan keperawanan Maria pada abad keempat ketika dogma ini diterbitkan. Tidak hanya gereja Katolik, saudara-saudara Muslim juga memiliki pandangan yang sama tentang keperawanan Maria. Dan ini bukan datang dari hadits, tetapi dalam Al-Quran sendiri. Di sana
Al-Quran juga mengatakan bahwa Isa, yaitu Yesus, dilahirkan secara ajaib tanpa ayah. Dan Maryam belum pernah digauli oleh seorang laki-laki. Sehingga Isa merupakan hasil pembuahan dari seorang perawan. Isa, yaitu Yesus, dilahirkan secara ajaib tanpa ayah. Dan Maryam belum pernah digauli oleh seorang laki-laki. Sehingga Isa merupakan hasil pembuahan dari seorang perawan. Ini pandangan-pandangan di luar gereja Katolik. Kita sudah mengikuti penjelasan cukup panjang dan saya kira agak mendetail tentang dogma Maria tetap perawan. Nah, pertanyaan penting untuk kita semua adalah, apa makna dogma ini bagi kehidupan kita? Nah, sebagai putra-putri Maria, saya kira akan menjadi sangat penting bagi setiap kita untuk menjadikan Maria model, contoh, teladan bagi kehidupan kita. Apabila kita dalam kehidupan sehari-hari menjadikan Maria sebagai model kehidupan yang suci dan terberkati, kita juga akan mendapatkan karunia dan rahmat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Ave Maria, per Mariam ad Jesum. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita kembali mengenang peristiwa penampakan Bunda Maria di Fatima. Penampakan yang keempat pada tanggal 13 Agustus 1917 kepada Lucia, Jacinta, dan Francisco. Bunda Maria menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan kita. Hari ini Yesus mengajak kita untuk belajar mengasihi, belajar mengampuni. Dan Maria sudah tunjukkan itu dalam kehidupannya. Dan kita berdoa semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita, agar kita selalu bercermin kepada teladan hidup Maria. Mari kita siapkan hati kita, menyesali segala salah dan dosa, agar kita pantas merayakan Ekaristi ini. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami mohon berilah kami roh-Mu, agar kami tak jemu-jemunya saling mengampuni. Ajarilah kami menaruh belas kasih kepada siapapun yang kami jumpai di mana saja. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak melihat. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar. Sebab mereka itu kaum pemberontak. Maka engkau, hai anak manusia, siapkanlah bagimu barang-barang seperti seorang buangan, dan berjalanlah seperti orang buangan di hadapan mereka pada siang hari. Berangkatlah dari tempatmu sekarang ini ke tempat lain seperti seorang buangan di depan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di depan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di depan mata mereka, seperti seseorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di depan mata mereka buatlah sebuah lubang, dan keluarlah dari situ. Di depan mata mereka taruhlah barang-barangmu di atas bahumu, dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu, sehingga engkau tidak melihat tanah. Sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti perlengkapan seorang pembuangan. Dan pada malam hari aku membuat lubang di tembok dengan tanganku. Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Keesokan harinya turunlah sabda Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bukankah kaum Israel, kaum pemberontak itu bertanya kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu. Seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku pada mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan, dan raja mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap, dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok, supaya baginya ada jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya, supaya ia tidak melihat tanah itu.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti moyang mereka. Mereka menyimpang seperti busur yang tak dapat dipercaya. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Mereka menyakiti hati Allah dengan mendirikan bukit-bukit pengorbanan, membuat Dia cemburu karena patung-patung pujaan mereka. Mendengar hal itu, Allah menjadi geram. Ia menolak Israel sama sekali. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Ia membiarkan andalannya tertawan, membiarkan kebanggaannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimangsa pedang, dan murkalah ia terhadap milik pusakanya. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utang pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan meminta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian ia memerintahkan kepada hambanya untuk memanggil orang itu dan berkata, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan, dan karena engkau memohonnya,
Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku? Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Mengampuni. Betapa berat pekerjaan itu. Mengampuni orang yang bersalah. Lebih gampang menghukum. Lebih mudah menghakimi. Kadang-kadang kemarahan begitu hebat sampai orang sulit sekali mengampuni. Bahkan sampai mati pun orang sulit mendapatkan pengampunan. Tapi Yesus hari ini mengajak kita untuk mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Begitu banyak. Lalu kita bertanya, kenapa begitu banyak? Karena Yesus tahu errare humanum est. Kekeliruan adalah sifat manusia. Tuhan menciptakan kita tidak dengan kesempurnaan. Ada waktunya orang lain bersalah, tapi ada saatnya kita sendiri bersalah. Ada waktunya orang lain meminta pengampunan dari kita, tapi pada saatnya kita sendiri akan meminta pengampunan dari orang lain. Pendosa dan metafora orang berutang adalah cara Yesus menjelaskan betapa pentingnya pengampunan dalam hidup ini. Seperti menghapus utang, begitu Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Segala hutang kita dihapusnya. Segala kesalahan kita tidak diingat-ingat. Mengapa? Karena di mata Tuhan kita lebih penting dari kesalahan kita. Di mata Tuhan hari esok kita lebih penting daripada masa lalu kita. Di matanya kebaikan, pengampunan lebih membuat diri kita merasa berharga. Saudara-saudari terkasih, begitulah Allah. Dia Bapa yang dengan lengan yang kuat merangkum kita, merangkul kita untuk membuat diri kita berharga. Dia Bapa yang kasihnya tidak terbatas. Dia Bapa yang di dalam hatinya selalu terdapat tempat untuk orang-orang yang memohon ampun dan belas kasihan. Pengalaman pengampunan, entah kita diampuni atau orang lain mengampuni kita, merupakan pengalaman penting dalam kehidupan ini. Coba bayangkan ketika kita bersalah dan orang lain mengampuni kita. Ada sukacita yang luar biasa. Tapi bayangkan juga ketika orang lain bersalah dan kita mengampuni. Sukacita yang sama kita dapatkan seperti ketika kita mengampuni orang. Clifford Lewis, seorang teolog awam, bilang begini. Orang hanya bisa mengampuni kalau dia juga mengalami pengampun. Dan Tuhan ingin hari ini kita belajar untuk mengampuni. Tapi pertama-tama belajar untuk menyadari bahwa kita manusia lemah. Kita juga bisa jatuh dalam kesalahan. Kita juga bisa bersalah. Hanya dengan begitu kita lebih mudah mengampuni orang. Karena kita tahu kita juga pada saatnya akan membutuhkan tidak saja pengampunan dari saudara-saudara, tapi terutama pengampunan dari Allah sendiri. Mari saudara-saudari, kita berdoa dengan bantuan Bunda Maria. Semoga Maria senantiasa menyertai langkah-langkah hidup kita,
Agar kita senantiasa menyadari diri kita sehari-hari sebagai makhluk yang lemah, yang gampang jatuh dalam salah dan dosa. Dan dengan itu lebih rela, lebih ikhlas mengampuni saudara yang bersalah kepada kita. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi hari ini kita persembahkan untuk karya-karya MCI. Semoga upaya-upaya untuk menyebarluaskan kisah-kisah Maria, keutamaan-keutamaan dan nilai-nilai Maria berjalan dengan baik dan banyak orang terlibat dalam karya ini. Mari kita juga mempersembahkan keluarga-keluarga kita, mempersembahkan diri kita masing-masing, juga kebutuhan-kebutuhan khusus kita yang memohon pertolongan dan rahmat Tuhan sendiri. Pujian Kau ya Bapa Allah semesta alam sebagai digunakan dalam roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagiannya ada santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadilah seperti Kristus, sebab Kristus datang air dan angin. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam dari kemuliaan kelima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang baik kami minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Allah, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami saja sesuai mata terima kami dan juga persembahkan. Ya Tuhan, bersihkan hati dari kesucian aku dan Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Penyayang, semoga kami Kau ampuni dari dosa-dosa kami, bila mana kami menyantap anugerah-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kerukunan yang dapat menumbuhkan cinta kasih yang luhur, demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami mewartakan kemuliaan-Mu yang terpantul dari wajah para kudus-Mu. Terutama pada peringatan Santa Perawan Maria ini. Kami mengagungkan kemurahan-Mu dengan menggemakan lagu pujian. Sebab seluruh bumi dan segala zaman menyaksikan karya agung belas kasih-Mu. Ketika Engkau memilih Santa Perawan Maria hamba-Mu yang bersahaja. Lewat dia Engkau menganugerahkan kepada kami penyelamat umat manusia, yakni Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, laskar malaikat bersembah sujud memuji Dikau. Maka perkenankan kami menggabungkan suara bersama mereka dan dengan suka hati berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah.
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan Bapa Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita ulangi doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami.
Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari terkasih, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya datang datang kepada saya, tetapi bersabar saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga kami selalu Kau dampingi dalam segala tingkah laku kami, dan semoga Engkau berkenan mengampuni bila terdapat kekurangan dalam pengabdian kami, serta ajarnya kami menaruh belas kasih kepada sesama demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian hidup dan karya kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin.